Keterampilan berkomunikasi yang baik dan positif sangat menentukan kesuksesan seseorang. Mimpi seorang raja. Alkisah, pada zaman dahulu kala ada seorang raja. Raja ini mempunyai kerajaan yang besar dengan segala hulu balangnya. Pada suatu malam, raja ini terbangun dari mimpinya, terbangun dari tidurnya karena ternyata sang raja bermimpi buruk. Dia kemudian berteriak-teriak karena mimpinya sangat buruk. Dia kemudian memanggil hulu balangnya. Hulu balang, sini, semuanya kumpul. Dengan wajah yang ketakutan, kemudian dia meminta saran, meminta masukan dari Dewan Penasihat Kerajaan. Sang penasihat pun bertanya kepada raja, "Wahai raja, ada apakah gerangan sehingga engkau memanggil kami semua di tengah malam seperti ini?" Dengan wajah yang masih cemas, raja kemudian bilang, "Wahai penasihatku, aku mimpi sangat buruk malam ini. Aku bermimpi sangat buruk." "Mimpi apakah gerangan sang raja?" Kemudian sang raja bercerita kepada sang penasehat. Dia bercerita bahwasanya dia bermimpi buruk sekali sampai giginya semuanya tanggal. Dia kemudian menjadi seorang yang ompong, gak ada giginya sama sekali, seluruh giginya tanggal. Sang raja pun kemudian bertanya, "Apa gerangan arti dari mimpiku ini, wahai penasehat?" Sang penasihat kerajaan pun kemudian menawarkan kepada sang raja, "Oke, baginda raja, saya akan panggilkan orang pintar untuk bisa kemudian meramal, memprediksi mimpimu tadi." Kemudian dipanggillah seorang ahli mimpi dan menghadap sang raja. Dia bertanya, "Mimpi apakah gerakan paduka? Mimpi apakah gerangan paduka?" Sang raja pun bercerita bahwasanya dia bermimpi giginya seluruhnya tanggal. Setelah mendengarkan informasi dari sang raja, kemudian si ahli mimpi ini kemudian membuka ini itu ramalan dia. Dan kemudian dia sangat sedih. Wajahnya sedih dan ketakutan. Yang kemudian sang raja kemudian bertanya, "Wahai, ada apa gerangan? Apa tafsir mimpiku? Apa tafsir mimpiku, wahai sang ahli mimpi?" Kemudian sang ahli mimpi menyampaikan kepada sang raja, "Mohon maaf paduka, mohon maaf sekali. Karena arti dari mimpi paduka adalah bahwasanya satu persatu anggota keluarga baginda akan mati dan meninggal dunia, sehingga paduka akan tinggal sendirian." Wah, mendengar tafsir mimpi itu, raja pun kemudian marah dan takut. Dia kemudian marah dan meminta stafnya, penasehatnya untuk menghukum dari ahli mimpi tadi. Hukum dia, cambuk dia. Teman-teman, kemudian sang raja pun masih gelisah karena mimpinya, tafsirnya buruk sekali. Akhirnya dia memerintahkan lagi, "Coba panggil lagi ahli mimpi yang lain, suruh ke sini. Barangkali yang tadi itu abal-abal. Cari lagi yang lebih hebat, datangkan ke sini." Datang lagi ahli mimpi yang kedua datang. Diceritakanlah sama seperti yang awal tadi. Kemudian sang ahli mimpi ini, ahli tafsir mimpi ini diam sejenak, berusaha berpikir. Kemudian dia tersenyum kepada sang raja. "Wahai sang raja, mimpimu ini sebenarnya berita gembira." Semua orang di situ pun bingung. Berita gembira? Kemarin ahli mimpi yang pertama bilang ini berita buruk. Kok kamu bisa ngomong ini berita gembira? Kemudian sang ahli mimpi yang kedua ini bilang, "Oh iya baginda,
Ini berita bagus buat Baginda, berita yang hebat buat Baginda, berita yang luar biasa buat Baginda. Kenapa? Karena saya melihat dari mimpi ini, saya melihat dari mimpi yang Baginda rasakan, yang Baginda alami, Baginda akan berumur panjang, sangat panjang, sampai tua. Baginda, ini berita baik buat Baginda, karena Baginda adalah seorang raja yang akan panjang umur, memimpin kerajaan dengan sejahtera, panjang umur, periodenya panjang, tidak seperti raja-raja yang lain. Baginda akan melewati banyak hal dan umur Baginda akan panjang. Itu yang saya lihat dari mimpi saya. Begitu yang disampaikan oleh ahli mimpi yang kedua. Raja pun mulai tersenyum. Wah, ini baru cocok nih, cocok karo impen gitu ya. Ini baru cocok. Akhirnya, wahai penasehatku, kasih dia emas. Ini baru namanya ahli mimpi yang beneran gitu. Singkat cerita, kemudian ahli mimpi ini pun pergi meninggalkan kerajaan dengan membawa emas dan sanjungan dari sang Baginda. Teman-teman sekalian, kalau kita amati antara peramal yang pertama, ahli mimpi yang pertama dan yang kedua, sebenarnya mereka melihat hal yang sama. Sebenarnya dua-duanya melihat hal yang sama. Apa itu? Bahwasanya sang raja akan ditinggalkan mati, ditinggal mati oleh keluarganya satu persatu, sehingga sang raja sendirian. Artinya sang raja panjang umur dibandingkan anggota keluarga yang lain. Sampai sini oke ya? Jadi fenomenanya sama, kejadiannya sama, tapi cara kita merangkai kata-kata, cara kita merespon, cara kita membahasakan itu berbeda-beda. Seperti ahli mimpi pertama dan kedua, sebenarnya tafsir mimpinya sama. Mereka melihat keluarganya akan meninggal, banyak yang meninggal, dan raja akan hidup tanpa anggota keluarga lagi. Artinya kan panjang umur. Cuman orang pertama, ahli mimpi pertama dan ahli mimpi kedua menginterpretasikan, mengkomunikasikan kejadian itu secara berbeda, sehingga respon orang-orang pun yang mendengar pun berbeda, sehingga respon orang-orang, sehingga respon sang raja pun berbeda. Itulah kemampuan komunikasi. So, latihlah terus kemampuan komunikasi kita, belajarlah untuk selalu melihat hal positif dari sebuah kejadian. Itulah yang membedakan kualitas hidup kita dan kesuksesan kita. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.